Terima kasih Prof. Laksono. Selamat siang Dr. Subrihantoro, Dr. Adib yang kami hormati semua, para peserta webinar pada siang hari ini. Kita semua membahas tentang yang berkaitan dengan COVID-19, yang berkaitan pula dengan permasalahan-permasalahan di tingkat provinsi masing-masing. Di PDGI juga kita juga banyak menyiapkan hal-hal yang berkaitan COVID-19 ini, karena kita mengetahui semua bahwa COVID-19 ini menjadi wabah nasional dan internasional, sehingga kita tidak bisa membedakan lagi yang namanya pasien itu sehat betulan, ODP, atau memang sudah terkena COVID-19 ini, atau memang sudah menjadi hidden carrier. Oleh karena itu kita PDGI sudah membuat satu aturan-aturan bahwa PDGI sendiri membuat suatu ya satgas-satgas. Dalam hal ini akan memberikan tuntunan-tuntunan pada para dokter gigi yang dinyatakan sebagai profesi tertinggi yang kemungkinan akan menjadi menularkan atau penularan dari COVID-19 ini ke pasien maupun ke dokter sendiri. Kita tahu semua bahwa minggu terakhir bulan Desember itu di Wuhan sana ada 27 orang karena radang paru-paru, kemudian WHO menyatakan bahwa ini menjadi suatu global pandemi. Kemudian tanggal 2 Maret Presiden kita mengumumkan ada sudah masuk Indonesia dengan terkena 2 orang dari sekitar Jakarta, dan perkembangan sangat cepat sekali, lebih dari 188 negara termasuk Indonesia mengalami gejala-gejala yang tidak bisa dihentikan COVID-19 ini. Lanjut saja. Walaupun memang kita semua juga tahu bahwa COVID-19 ini dimulai dari suatu kuman-kuman atau virus yang corona ini, mungkin dari binatang, entah dari manapun. Kita tahu semuanya bahwa ini sudah tidak kita bahas lagi, tapi kita membahas bagaimana cara memproteksi diri dalam rangka untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Ya, lanjut saja. Penyebaran demikian luasnya dan cepatnya, PDGI juga sudah membuat suatu aturan dan tata laksana dalam melayani pasien para dokter gigi kita di Indonesia, sehingga dokter gigi kita ini bisa mempertahankan diri praktek tetapi tidak terkena COVID-19 dari pasiennya. Ya, lanjut. Kita beberapa kali melakukan wawancara dengan media bahwa kita untuk menyarankan pada semua dokter gigi Indonesia tetap waspada dengan apa dan apanya dengan COVID-19 ini, sehingga dokter gigi tidak terkena, bahkan sampai sekarang juga masih juga para dokter kita yang terkena juga COVID-19 ini, sehingga kita mewanti-wanti terus setiap saat supaya dokter gigi Indonesia yang masih praktek dengan sebagaimana mestinya praktek tetap harus menjalankan dengan ketentuan yang PDGI sudah sampaikan kepada para dokter gigi Indonesia. Nah, petugas-petugas kita, dokter gigi kita juga ada yang di level depan, terutama dalam rangka mencari data-data dan melakukan swab untuk preventifnya di rumah sakit, terutama ada bedah mulut, ada dokter gigi emergency juga ada, mereka juga melakukan swab dan untuk mendapatkan suatu data-data dan menentukan diagnosa yang pasti pasien mengalami COVID-19 atau tidak. Kemudian kita sudah mendalami semuanya bahwa wabah ini begitu sangat luasnya, begitu sangat dalamnya, sehingga kita tidak tahu lagi mana OPD, mana DPD, mana OPT, orang membawa yang tersembunyi atau orang tanpa gejala. Ini yang paling berbahaya, yaitu orang pembawa tersembunyi atau orang tanpa gejala yang setiap saat berkeliaran, yang notabene katanya anak muda, tapi ternyata juga tidak anak muda, tapi hampir semua orang yang masih keliaran ini yang tanpa gejala. Kita lihat Jakarta saja sudah masih banyak keramaian-keramaian di jalan-jalan, di pasar pun masih ramai juga, yang kita tidak tahu bahwa itu semuanya masih membawa COVID-19 secara tersembunyi. Nah, kalau dia berobat ke dokter gigi, tentunya ada hal-hal yang harus perlu diperhatikan para dokter gigi kita. Kita semua sudah mengetahui bahwa profesi dokter gigi sangat dekat sekali dengan kemungkinan adanya tertularnya penyakit ini. Karena berapa hari jaraknya hanya 10 cm saja dengan mulut, dengan hidung, dengan mata pasien tersebut. Sehingga sangat sekali kalau pasien bicara, langsung bisa ketemu dengan hidung atau mulut pasien, walaupun memang tidak kadang-kadang masih memakai masker, tapi kadang masker juga masih tidak terlalu melindungi sama sekali sebaik-baik mungkin. Sehingga oleh karena itu, teman-teman dokter gigi waspada dengan COVID-19 ini. Kita juga sudah membuat suatu satgas yang berikan APD. APD ini kita harapkan tidak lama lagi juga untuk para dokter kita yang di ujung-ujung depan.
misalnya di rumah sakit dan lain-lain yang nantinya sebagai rujukan rumah sakit. Kemudian ada orang-orang yang membawa tersembunyi, contohnya ada gambarnya, lanjut ya, slide. Nah, ini misalnya ada orang yang tidak pernah demam, tidak batuk, tapi kalau lidahnya sudah mulai putih-putih ini, berarti mereka ada karier, ada atau hidden karier. Jadi biasanya terjadi penurunan rasa. Jadi lidah itu menurunkan rasa, kemudian hidung juga penurunan pembawaan dan penciuman. Kemudian di gusi-gusi juga ada kemerahan-kemerahan yang sifatnya multiple. Ini tanda-tanda awal yang di dalam rongga juga kita bisa melihat, para doki kita sudah bisa mengetahui bahwa ini ada gejala-gejala awal. Tetapi kadang-kadang ini tidak sakit dan tidak membuat keluhan, sehingga pada saat dilakukan ya dia hanya karena sakit gigi, kemudian dibur dan lain-lain, sehingga bisa menyebabkan suatu droplet transmission maupun aerosol transmission, bahkan bisa transmisi ini langsung dari tangan ke tangan atau dari alat ke mulut atau dari tangan ke mulut kita. Karena bagaimanapun kadang-kadang pasien juga megang-megang tangan, megang tangan, kemudian juga megang mulut dan megang lain-lainnya. Ini yang menyebabkan penyebaran sangat cepat sekali. Lanjut. Nah, kemudian kita sudah membuat aturan kepada para dokter semuanya bahwa pasien datang pada saat sebelum masuk ke dalam ruangan praktek, maka harus dicek suhunya. Apakah ditanya apakah ada batuk, apakah ada sesak napas tersengal-sengal, kemudian suhunya kalau lebih atau sama dengan 37,5 derajat Celcius, maka sebaiknya pasien tersebut dikonsultasikan dulu ke rumah sakit untuk menentukan betul-betul apakah panasnya karena COVID-19 atau tidak. Jika sebaliknya pasien itu sehat-sehat saja, maka pasien bisa masuk ke ruangan tunggu, yaitu dengan diberikan masker oleh klinik tersebut. Kemudian pasien juga melakukan cuci tangan, kemudian duduk diatur berupa ada jaraknya. Karena bagian distance physical distance itu sangat penting sekali supaya tidak terjadi suatu kontaminasi atau infection antara pasien dengan pasien. Sehingga di ruangan praktek pun juga ada suatu jarak yang sudah kita tentukan, jangan sampai berdekat-dekatan. Dan pasien juga tidak mondar-mandir. Kadang-kadang pasien juga tidak sabar, sering mondar-mandir di ruang praktek. Ini menyebabkan napas itu mengeluarkan udara yang bawa juga kuman-kuman ini atau virus ini, sehingga bisa menyebarkan, sehingga pasien harus tetap duduk di tempat praktek, di tempat ruang tunggu, dan tidak boleh jalan-jalan kemana-mana. Kemudian setelah itu cuci tangan juga disediakan di tempat prakteknya, setidak-tidaknya menggunakan hand sanitizer. Ya lanjut. Nah, ini kemudian ini juga harus disediakan di tempat praktek kita, praktek para dokter gigi, supaya juga kontaminasi atau droplet infection ini bisa tidak terjadi di ruang praktek. Lanjut. Ya lanjut. Kemudian di ruang tunggu, selama berada di ruang tunggu diberikan jarak antara pasien sudah, yaitu memakai masker, tetap memakai masker dan tidak boleh dilepas. Kalau dia bicara harus tetap pakai masker dan tidak boleh bicara banyak-banyak, hanya seperlunya saja kalau bertanya kepada resepsionis maupun kepada perawat yang lainnya. Ya lanjut. Di ruang praktek dokter gigi, saat masuk ke ruang praktek dokter gigi, pasien diharuskan tetap memakai masker. Duduk di kursi, menceritakan keluhan atas sakitnya dan yang diderita, dan tetap menggunakan masker. Pada saat yang sama, dokter gigi juga harus sudah siap dengan alat pelindung diri atau APD lengkap, yaitu khusus para dokter gigi seperti minimal menggunakan masker, kacamata, sarung tangan, tutup kepala, dan baju penutup. Nah, inilah yang wajib dilakukan oleh para dokter gigi. Kita memandang bahwa semua pasien yang datang ini karena sangat luar biasa COVID-19 ini penyebarannya, kita menganggap bahwa semua yang datang itu minimal ada membawa COVID-19 ini. Kemudian demikian juga asisten dokter gigi harus menggunakan APD yang sama. Ya lanjut. Nah, ini contoh-contohnya saja yang sudah beredar. Nah, karena kerentanan dokter sangat dekat sekali dengan komunitas para pasien ini, maka APD itu sangat dibutuhkan sekali. Kalau tidak, ya namanya kita akan terjerumus masuk dalam suatu wabah ini sendiri. Artinya kita tidak bisa melindungi diri sendiri, akhirnya kita menjadi pesakitan juga. Ini yang tidak kita harapkan. Lanjut. Nah, lanjut lagi, lanjut. Ya, lanjut.
Nah, ini juga bahwa alat-alat ini juga harus dibersihkan setiap saat, disterilisasi supaya juga digunakan untuk pasien berikutnya juga steril. Kemudian alat-alat yang tidak yang sifatnya disposable itu segera diganti, tidak digunakan untuk pasien berikutnya. Kemudian pasien setelah mendengar keluhan-keluhan seperti biasanya, dokter akan melihat kondisi gigi, gusi, dan jaringan mulut pasien yang sakit. Kemudian melakukan suatu diagnosis. Kemudian pada saat pemeriksaan pasien harus melakukan kumur-kumur dulu sebelum kita periksa. Pasien harus kumur antiseptik dulu. Karena bagaimanapun kita memang tidak terlalu mencurigai, tapi kemungkinan besar bahwa di dalam rongga mulut juga sudah ada kuman-kuman ini. Sementara dokter tetap memakai APD yang lengkap. Pasca pemeriksaan selesai, pasien diharuskan kembali memakai masker lagi untuk kemudian mendengarkan hasil pemeriksaan dokter. Begitupun dokter giginya. Kemudian bila diperlukan tindakan kotoran gigi, maka dilakukan hanya sifatnya emergensi atau yang menjadi keluhan saja. Karena apa? Karena di tindakan kotoran gigi itu sangat banyak sekali, sangat macam-macam sekali, membutuhkan waktu panjang. Tidak mungkin tindakan kotoran gigi hanya 5 menit atau 2 menit, tetapi semuanya itu dilakukan suatu perawatan yang sangat lama, sehingga dibutuhkan waktu yang lama. Untuk itu kita menganjurkan para dokter Indonesia supaya dia memberikan pelayanan hanya emergensi atau yang dikeluhkan oleh pasien itu saja. Untuk tindakan yang sifatnya elektif harus ditunda. Pengobatan pasien usai, jika seksi konsultasi, evaluasi dan tindakan dari dokter gigi telah usai, pasien kembali diminta berkumur dengan antiseptik sebelum meninggalkan ruangan dan memakai kembali maskernya. Nah, peralatan peralatan gigi kita itu tetap harus dilakukan sterilisasi. Karena bagaimanapun alat ini kalau tidak steril betul akan menyebabkan suatu kontaminan atau menjadi suatu penyebar penyakit dari pasien ke pasien. Sehingga ini sangat penting sekali bahwa alat kedokteran gigi ini kalau bisa digunakan instrumen yang sifatnya disposable. Tapi saat ini kan jarang-jarang sekali dan susah. Oleh karena itu tetap standar sterilisasi itu harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya supaya tidak terjadi penularan kepada pasien-pasien yang lain. Ruangan ruangan ditlanjut kelengkapan praktek harus terjaga kebersihannya. Ini juga dalam rangka untuk memberikan suatu kenyamanan bahwa ruangan praktek dokter gigi tetap juga steril dan tidak menjadi suatu nosokomial. Nah, kalau semua steril dan semuanya bersih akan menjadi suatu tempat yang nyaman untuk memberikan pelayanan pada pasien. Bagaimanapun rongga mulut adalah ada air liur, ada cairan darah, ada radang infeksi rongga mulut dan lain-lainnya yang dapat langsung segera menularkan kepada pasien atau ke dokter gigi. Oleh karena itu ini cepat sekali harus dilaksanakan dengan pelindungan diri para dokter gigi supaya dilengkapi. Nah, lanjut. Para dokter wajib menggunakan APD apabila memberikan pelayanan pada pasien. Karena kita menganggap bahwa pasien yang datang itu walaupun sedikit pasti sudah membawa yang namanya coronavirus ini. Entah itu badannya, entah itu rambutnya, entah itu apa saja. Itu kalau sudah jalan-jalan keluar, pasti ada sedikit coronavirus ini yang menempel di salah satu bagian tubuhnya. Oleh karena itu, waspada ini sangat penting sekali. Nah, tindakan gigi yang diperbolehkan yaitu kasus emergensi, misalnya sakit gigi, karies gigi, atau pulpitis akut misalnya. Ada perdarahan yang tidak bisa berhenti. Kemudian ada akibat trauma, kemudian ada pembengkakan dan peradangan yang menyebabkan katakanlah susah napas dan lain-lainnya. Ya lanjut. Kemudian ada gingivitis akut, misalnya bronkitis akut yang membutuhkan pelayanan pada saat itu yang dikerjakan hanya emergensi saja. Tapi tidak mengerjakan tindakan gigi yang bukan emergensi. Kalau bisa elektif itu masih kita tunda, harus kita tunda supaya jangan sampai lama sekali adanya aerosol transmission maupun droplet transmission di tempat praktek. Kalau perlu para doki kita melakukan suatu konsultasi online dengan pasien-pasiennya. Ya lanjut saja, lanjut. Ini. Kemudian Pak Dokter dilarang tidak menggunakan APD lengkap. Jadi tidak boleh praktek kalau tidak menggunakan APD lengkap. Kemudian kasus-kasus yang bukan emergensi, ya misalnya tindakan bleaching, pasang ortodonsi, dan lain-lainnya yang sifatnya lama itu tidak boleh dikerjakan dulu. Kemudian dokternya sedang sakit juga nggak boleh, kelelahan atau tidak fit, kemungkinan akan mudah terinfeksi dari corona ini. Kemudian tidak terjamin kesterilan alat dan kelengkapan praktek, ini juga penting sekali, karena kalau tidak terjamin maka pasien juga akan mudah tertular dengan alat ini.
Kemudian atas perintah pemerintah, kami juga tahu bahwa pemerintah sangat berat sekali untuk menentukan atau menutup para dokter gigi ini. Apalagi BPJS juga mensyaratkan bahwa para dokter gigi kita tetap harus praktek. Oleh karena itu saat ini APD adalah wajib dan harus digunakan oleh para dokter gigi. Lanjut, sebentar lagi selesai. Lanjut, ya lanjut. Tanpa APD berarti dokter atau bunuh diri. Kemudian oleh karena itu jangan sampai teman-teman sekalian kita ini yang sudah ada yang banyak terkena pada dokter kita ini jangan bertambah lagi. Kalau sampai bertambah lagi ya kita kalau tanpa APD sama dengan kita bunuh diri atau terjerumus dalam suatu wabah penyakit ini. Kemudian after treatment itu seperti biasa kita melakukan suatu sterilisasi, alat juga sterilisasi, ruang juga disterilisasikan, dan pasien juga diberikan instruksi dan diberikan edukasi bahwa kebersihan rongga mulut, sering minum, sering kumur-kumur, dengan antiseptik dan lain-lain supaya mengurangi penyebaran COVID ini atau perkembangan COVID ini di dalam rongga mulut. Ya lanjut. Kemudian yang paling penting juga bahwa para dokter itu selalu waspada bahwa pasien itu tidak steril, bahwa pasien itu ke klinik itu pasti membawa suatu penyakit dan membawa virus ini walaupun di mana tempatnya. Lanjut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Pesan kami terakhir, mohon Pak Supriyanto, tadi Persatuan Dokter Gigi Indonesia belum disebutkan yang sebagai peserta ini. Terima kasih Pak Pri dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, terlewat, mohon maaf. Siap, salah. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak dari PDGI ya. Memang ini baru pertama kali ini Pak Pri kayaknya deh. Kita membahas mengenai bagaimana tantangan untuk dokter gigi ya. Oke, terima kasih Pak. Oke. Ya, pertama. Ya, mungkin bisa ditulis lagi Pak Ananto ya untuk lebih detail lagi dengan teman-teman PDGI. Kami di UGM siap membantu untuk menyiarkan juga ya. Oke. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Prof.